Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa dan mengundang Roh Kudus dalam hati kita. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, pelajaran Sekolah Sabat kita Senin 12 Agustus 2024 berjudul Harga Pemuridan. Bacalah Markus 8 ayat 31 sampai 38. Isinya sebagai berikut. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat yang ketiga-dua, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu ayatnya yang ke-34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat yang ke-36, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat yang ke-38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudaraku sekalian, apakah yang Yesus ajarkan di sini sehubungan dengan harga mengikuti Kristus? Para murid telah tiba pada titik balik yang penting dalam hubungan mereka dengan Yesus. Mereka sekarang tahu bahwa Dia adalah Sang Mesias. Pembaca Markus telah mengetahui hal ini sejak awal kitab ini, yaitu dalam Markus 1 ayat 1. Dan karena mendapatkan sebuah keuntungan dibandingkan para murid yang kadang belum biasa. Ketika Yesus pertama kali memanggil para murid, Dia berkata bahwa Dia akan menjadikan mereka penjala manusia. Terdapat dalam Markus 1 ayat 17. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pemberitahuan mengenai akan adanya masalah. Namun sekarang setelah mereka benar-benar mengetahui siapa Dia mengungkapkan kepada mereka tujuan misinya, bahwa adalah perlu baginya untuk mengalami banyak penderitaan, ditolak dan dibunuh. Serta kemudian bangkit kembali setelah 3 hari. Ini adalah berita yang mengejutkan. Petrus yang baru saja mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, menghelanya ke samping dan menegurnya karena mengatakan hal-hal seperti itu. Semua ini dikisahkan dalam pembicaraan tidak langsung. Namun kini penulis Injil ini melaporkan perkataan Yesus, perkataan yang pasti telah menyengat Petrus ketika mendengarnya. Dia menyambut Petrus sebagai iblis dan menyuruhnya enyah dari jalannya karena pemikiran seperti itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perkataan Petrus tidaklah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu pertolongan
dan penghiburan kepada Yesus dalam ujian besar yang dihadapinya. Hal itu tidak sesuai baik dengan tujuan rahmat Allah terhadap dunia yang hilang, maupun dengan pelajaran pengorbanan diri yang hendak diajarkan Yesus oleh teladannya sendiri. Dan ini tertulis dalam Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 24. Teman-teman sekalian, para pengikut Yesus dipanggil untuk memiliki tujuan yang sama dengan yang dia miliki, untuk memikul salib dan mengikuti dia. Penyaliban adalah metode eksekusi yang paling kejam, memalukan, dan juga mengintimidasi yang dimiliki orang Romawi. Semua orang ingin menghindari salib. Jadi, mengapa ada orang yang mau memikul salib sebagai simbol pengabdian mereka kepada Yesus? Yesus bukan hanya menjelaskan harga pemuridan, namun juga nilainya yang besar. Dalam paradoks iman Kristen, kehilangan nyawa adalah cara untuk menemukannya. Sebaliknya, memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan kehidupan kekal adalah hal yang tidak masuk akal. Seperti yang diungkapkan dengan sangat elegan oleh misionaris Jim Elliot dalam jurnalnya tanggal 28 Oktober 1949, dikatakan, "Bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat dipertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Terdapat dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-25. Jadi saudaraku sekalian, bagaimanakah Anda telah mengalami kenyataan dari kata-kata ini? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Dan di sini juga hamba-Mu berdoa untuk pemirsa sekalian yang telah menyaksikan atau mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan segala pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka dapat melaluinya dengan baik dan mereka dapat memuji memuliakan nama-Mu oleh karena begitu besarnya kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.